مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meisha Lia Zahra dari program studi Tadris Biologi angkatan tahun 2024 dengan MPM 2401080014. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Akidah Akhlak, yakni Risalah Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekedar penyampai wahyu saja loh, tetapi lebih dari itu. Nabi Muhammad sebagai suri teladan bagi manusia dalam masalah keimanan, akhlak, dan pengamalan syariat. Risalah beliau bahkan mengubah peradaban besar manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang berlandaskan tauhid, moral, dan juga keadilan. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai makna dari risalah, kemudian akidah, akhlak, dan juga syariat, dan tentunya relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Teman-teman tahu nggak? Risalah itu berasal dari kata arisalah yang artinya pesan atau amanah. Jadi risalah itu berisi mengenai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan tentunya berlandaskan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya risalah Nabi Muhammad ini sebagai pedoman hidup manusia dan tidak hanya untuk diketahui saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan tentang apa itu risalah? Jadi sekarang kita akan lanjut mengenai materi berikutnya, yaitu apa sih tujuan dari risalah Nabi Muhammad? Jadi tujuan yang pertama yakni menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghapus segala kemusyrikan di muka bumi. Kemudian yang kedua yakni menuntun umat manusia agar beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, kemudian hari akhir dan juga qada dan qadar. Serta yang ketiga yakni memperbaiki akhlak manusia demi menciptakan kehidupan di bumi yang damai, tentram dan juga bermartabat tentunya. Dalam aspek akidah, risalah Nabi Muhammad ini menekankan kepada tauhid teman-teman, yakni mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk macam kemusyrikan yang ada. Jadi dulu zaman sebelum adanya Islam, bangsa Arab ini percaya teman-teman sama berhala, disembah pula. Kemudian kayak orang kehilangan iman gitu loh, nggak kesana nggak kesini, itu ibadahnya aneh-aneh gitu loh, musyrik banget gitu. Jadi semenjak adanya risalah Islam, ini menuntut manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir dan juga takdir. Dan juga tuh membuat manusia ini percaya bahwa Allah ini sebagai satu-satunya tempat untuk berlindung dan juga bergantung teman-teman. Dengan akidah yang kuat, manusia ini gak gampang disetir sama hal-hal negatif dan hidupnya itu positif dan tetap di dalam syariat Islam seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai risalah Nabi Muhammad dalam aspek syariat. Jadi syariat ini merupakan aturan dan hukum Islam yang membahas mengenai hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia teman-teman. Jadi nanti di aspek syariat itu akan membahas cara rinci bagaimana cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Namun tidak hanya itu aja, di aspek syariat ini juga membahas mengenai aspek muamalah teman-teman, seperti kehadiran dalam bertransaksi, kemudian kejujuran dalam bekerja, dan juga larangan dalam berbuat zalim seperti itu.
Jadi syariat ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi nanti setiap yang menerapkan syariat ini tidak hanya membuktikan ketaatannya kepada Allah teman-teman, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah, jadi aspek yang akan kita bahas terakhir nih itu adalah aspek akhlak teman-teman. Jadi akhlak itu merupakan perwujudan nyata dari akidah dan juga syariat. Nabi Muhammad SAW ini merupakan sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang diajarkan di risalah Nabi Muhammad diantaranya ada kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, rendah hati, pemaaf, dan juga keadilan teman-teman. Jadi akhlak ini juga tidak hanya kita lakukan untuk sesama manusia saja, tetapi juga kepada lingkungan dan juga makhluk hidup lainnya seperti hewan. Nah, dengan kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga damai tentunya. Nah, kita kan udah membahas teman-teman risalah Nabi Muhammad di segala aspek. Tadi ada akidah, syariat, dan juga akhlak. Nah, sekarang kita akan membahas relevansinya di masa modern yang sekarang. Jadi di era modern, risalah Nabi Muhammad ini masih bisa kok teman-teman dijadikan pedoman hidup. Bisa banget malah. Di kehidupan yang sekarang, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial ini sangat dibutuhkan untuk membantu kita dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan teman-teman. Bagi mahasiswa sendiri, risalah Nabi Muhammad ini bisa diterapkan seperti kejujuran dalam akademik, kemudian disiplin saat belajar, dan santun dalam kehidupan bersosial masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang didapatkan tidak hanya berfungsi di akademisi saja, tetapi juga membawa keberkahan. Kesimpulannya, risalah Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran Islam yang sempurna dan menyeluruh, mencakup akidah sebagai dasar keimanan, syariat sebagai pedoman hidup, dan akhlak sebagai cerminan kepribadian. Dengan adanya risalah Islam ini, manusia dibimbing untuk hidup dengan seimbang antara dunia dan juga akhirat. Dengan memahami dan mengamalkan risalah Nabi Muhammad, manusia dibimbing untuk menjadi insan yang bertakwa, beriman, dan juga berakhlak mulia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai risalah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.